Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alma Diana Novitasari. I am from Group 6, consists Faridatul Rif'ah, Alma Diana Novitasari, Ozair, Adi Nur Setyono, and Mohzaki Tahiri. Here we will explain the material about case study research. Table of contents. First is definition of case study. Second is types of case study. Third, procedure for carrying out case studies. Fourth is challenges in carrying out case studies. And last is example of reviews on articles that use case studies. First is definition of case study. Definition of case study is a case study of a phenomenon directly in its context without use as researchers doing any intervention. Case study aims to present empirical evidence in the form of certain case in depth, which are generally used to test a theory. So indeed, the case study must be created by a theoretical study at the beginning and at the stage of data analysis. Jadi, case study ini adalah metode penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Bukan hanya cuma sekedar bertanya tentang sebuah proses, program, kejadian, ataupun aktivitas. Studi kasus ini adalah sebuah penelitian tentang sebuah fenomena langsung di dalam konteksnya tanpa kita sebagai peneliti itu melakukan intervensi apapun. Jadi metode case study ini adalah lawan atau konversi dari metode eksperimen. Karena dalam metode eksperimen itu kita meneliti sebuah fenomena dengan menciptakan tiruan dari konteks yang ada di dalam lab atau lingkungan yang mirip dengan lingkungan sebenarnya. Jadi untuk case study ini, peneliti itu tidak ingin menjadi bagian di dalam objek penelitiannya, tapi peneliti itu memastikan objek penelitian tetap dalam konteks lingkungannya. Jadi penelitian case study ini mendatangi objek penelitian, bukan membawa objek penelitian itu ke lingkungan penelitinya. Karena dalam konteks yang sebenarnya itu, peneliti harus menginvestigasi atau menganalisis dan juga mempertimbangkan berbagai faktor, komponen mekanisme yang mungkin saling mempengaruhi. Kemudian case study ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus tertentu secara mendalam yang umumnya digunakan untuk menguji sebuah teori. Jadi memang case study ini digunakan untuk data-data kualitatif. Jadi ada beberapa macam sumber informasi atau multiple source of evidence, seperti dari hasil wawancara, kemudian hasil observasi, dokumen, dan juga bukti fisik. Kemudian dari multiple source of evidence itu dapat juga dikombinasikan dengan metode penelitian yang lainnya seperti survei, wawancara, eksperimen, dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya definition of case study according to several figures. Jadi ada beberapa pengertian case study ini dari beberapa tokoh. A case study is like an in-depth and extended example that is used to illustrate a particular argument. Ini menurutnya Woolley et al. 1994 itu, studi kasus itu seperti contoh yang mendalam dan diperluas yang digunakan untuk mengilustrasikan argumen tertentu. Kemudian a case study is defined as a method for developing a complete understanding of a process, program, event, or activity. Ini juga menurutnya Woolley et al. 1994 itu, studi kasus itu didefinisikan sebagai metode untuk mengembangkan pemahaman yang lengkap tentang suatu proses, program, peristiwa, atau aktivitas. And the last is a case study is a strategy for doing research which involves an empirical investigation of a particular contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources of evidence. Ini menurut Robson 1993 itu, studi kasus adalah strategi untuk melakukan penelitian yang melibatkan penyelidikan empiris dari fenomena kontemporer tertentu dalam konteks kehidupan nyata
dengan menggunakan berbagai sumber bukti. Oke, selanjutnya jenis-jenisnya akan dijelaskan oleh Mas Ozer. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis studi kasus. Studi kasus memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama studi kasus explanatory, yang kedua yaitu studi kasus exploratory, dan yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Untuk yang pertama yaitu studi kasus explanatory. Jenis yang pertama ini adalah studi kasus yang jenis metode ini digunakan oleh para peneliti ketika tidak bisa lagi menemukan atau memiliki kendali atas fenomena yang diteliti, sehingga peneliti kemudian memiliki pertanyaan-pertanyaan, contohnya mengapa dan bagaimana. Fenomena tersebut tidak bisa dikendalikan lagi. Jenis studi kasus ini berfokus pada fenomena dalam kehidupan nyata. Penerapannya juga sangat cocok untuk fenomena maupun suatu kelompok individu yang tidak atau belum bisa dijelaskan lagi ketika peneliti melakukan penelitian. Hal ini lumrah karena dalam setiap individu atau manusia dijamin ada satu atau dua variabel yang tidak bisa dijelaskan. Dapat disimpulkan, studi kasus ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menunjukkan data yang tidak bisa dijelaskan lagi, sekaligus melakukan deskripsi investigasi kasual. Untuk yang kedua yaitu studi kasus exploratory. Jenis kedua dari penelitian studi kasus ini adalah metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan juga siapa. Data yang dikumpulkan peneliti berasal dari luar sumber, yakni dari eksplorasi dan data tambahan. Data tambahan bisa diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara, eksperimen, kuesioner, dan lain sebagainya. Umumnya, metode satu ini sangat cocok diterapkan pada penelitian formal dan berskala besar. Jadi tujuannya studi kasus explanatory ini adalah membantu peneliti mendapatkan lebih banyak informasi latar belakang dibanding studi kasus biasa. Dilakukan kegiatan ekstra untuk mendapat data tambahan juga dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak waktu kepada peneliti untuk mencerna dan memahami informasi yang didapatkan selama proses pelaksanaan penelitian. Untuk yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif ini biasanya diterapkan dengan tujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik di jenis penelitian ini biasanya mencakup bidang budaya atau disebut juga sebagai bidang sejarah. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk membandingkan teori atau penemuan baru dengan teori dan penemuan yang sudah ada di bidang yang sama, sehingga bisa diketahui mana yang paling benar dengan melihat analisis suatu peristiwanya. Mungkin tentang jenis-jenis penelitian seperti itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Okay, the next is procedure for carrying out case studies. There is 5 procedures. Number 1 is determine a result question. Number 2 is determine the sign and instrument. Number 3 is collect the data. Number 4 is determine the data analysis technique. Number 5, the last but not least, is prepare case study report. And here I will be explained with bahasa. Yang pertama, yaitu langkah yang pertama dalam penelitian adalah menentukan pertanyaan peneliti. Pertanyaan peneliti pada case study kasus penelitian kualitatif juga menekankan kerangka konsep yang holistik dalam lingkungan sosialnya,
di mana penelitian berlangsung. Menurut Robert dan Taylor pada 2002, peneliti biasanya terdorong untuk memahami fenomena secara menyeluruh, sehingga perlu memahami konteks dan melakukan analis yang holistik. Laporan dalam penelitian kualitatif biasanya disertai dengan sintesis dalam kumpulan-kumpulan dari peneliti. Pada umumnya, studi kasus menjawab satu atau lebih pertanyaan peneliti yang diawali dengan kata how, or, where, why. Pertanyaan peneliti akan fokus pada sejumlah kejadian yang sedang diteliti dan mencari hubungannya. Jadi, antara peneliti satu dan peneliti yang lain itu kejadiannya atau fokusnya ada hubungannya antara satu dan lainnya. Selanjutnya yaitu yang prosedur yang kedua, yaitu determine the sign and instrument. Unit atau subjek peneliti adalah unit atau subjek yang akan diteliti. Maksudnya dari subjek peneliti atau yang akan diteliti. Dalam hal ini subjek penelitian dapat berupa individu atau kelompok. Hal ini erat kaitannya dengan desain penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Tujuan yang jelas dari suatu penelitian akan menjadi landasan dalam menentukan subjek atau sampel yang akan dipilih. Pada fase kedua ini, peneliti akan menentukan apakah akan menggunakan single atau multiple case design dalam research dan memilih instrumen yang sesuai dengan pernyataan penelitian. Single case design adalah suatu penelitian studi kasus yang menentukan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja. Jadi, single case design digunakan bila peneliti menemukan kasus tertentu yang unik, kasus kritis. Sedangkan multiple case design adalah penelitian studi kasus yang menggunakan beberapa kelompok kasus yang serupa. Jadi tidak hanya satu jenis, melainkan banyak jenisnya. Penelitian jenis ini lebih cocok digunakan pada ketika penelitian ingin mengeksplorasi suatu fenomena yang sama pada situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang number 3 tadi. Number 3 is collect the data. Pemilihan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian ada hal yang penting diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian. Instrumen penelitian yang tidak akan menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, serta dapat terjadi bias. Suatu penelitian perlu memperhatikan evidence suatu penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menentukan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada beberapa metode dalam penelitian kasus, yaitu survei, interview, observasi, umumnya pada penelitian kasus, wawancara mendalam atau in-depth
depth interview. Ada metode yang sering digunakan demi mencapai kualitas data yang lebih mendalam akan suatu fenomena tertentu. Wawancara mendalam atau depth interview. Teknik wawancara mendalam merupakan teknik yang lazim digunakan mengumpulkan data untuk mengumpulkan data pada suatu studi kasus. Tujuan dilakukan wawancara mendalam adalah untuk menggali lebih dalam akan suatu kasus atau sebuah fenomena. Selanjutnya ada questionnaire. Questionnaire adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membagikan angket yang terlebih dahulu yang terdiri dari sejumlah pertanyaan atau kemudian dijawab oleh responden. Questionnaire harus dapat mewakili pertanyaan peneliti serta terkait dengan proposal penelitian. Kelebihan dari questionnaire dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain terletak pada kemampuan mencapai jumlah sampel yang banyak dalam waktu singkat. Kita tahu bahwasanya banyak sekali bermunculan angket-angket untuk sebuah penelitian. Biasanya kita juga mengisi sebuah angket. Procedure number 4 is treatment the data analysis technique. Studi kasus sebagai suatu bentuk penelitian kualitatif tidak berfokus pada kualitas data yang diperoleh, tapi berdasarkan kualitas data yang diperoleh. Studi kasus berdasarkan pada interpretasi atau pengertian akan suatu fenomena dari sebuah subjek atau partisipan yang terlibat dalam suatu penelitian. Hal tersebut sesuai dengan yang dijabarkan oleh Munhal 2001 bahwa suatu penelitian kualitatif menggunakan analis induktif untuk mengidentifikasi tema yang muncul pada hasil penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memberikan kode dan menempatkan data tersebut berdasarkan suatu temanya. Selanjutnya, data diperkelompokkan berdasarkan kesamaan temanya yang dianalisis secara manual oleh peneliti untuk mengidentifikasi hasil akhir penelitian. Peneliti akan berusaha membaca atau mengidentifikasikan, membandingkan, serta mengkombinasikan beberapa kode yang telah dibuat tersebut untuk membuat suatu formula akhir penelitian. The last but not least is prepare case study report. Mempersiapkan laporan studi kasus. Pada bagian akhir suatu penelitian, peneliti dapat membuat laporan secara tertulis maupun verbal akan hasil akhir dari sebuah penelitian. Pada umumnya, hasil akhir penelitian dibuat dalam bentuk tulisan. Menurut Denzin dan Lincourt 2004 memberikan beberapa saran akan aspek yang sebaiknya ada dalam menyusun suatu laporan akhir penelitian. Yang
yaitu mengidentifikasikan akan masalah atau isu penelitian sehingga diperoleh konsep yang jelas akan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu mengidentifikasikan secara detail akan konteks dan lokasi penelitian sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas akan tempat yang dilakukan untuk meneliti. Hal yang tersebut dapat menjadi bahan atau penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu menjabarkan secara lengkap akan suatu proses penelitian kasus yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada analisa dan hasil akhir penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you the time that given to me. Here I will tell you the challenges in doing case study. Many challenges that must pass with the researcher for research some problems in case study, because researcher must have case study. Okay, here I will tell you the common challenges in doing case study. First is case eligibility. Researcher must identify one or more cases to make answer that case are worthy to studying. Usually, researcher only select no more than 4 or 5 cases, because when the researcher select more than 4 or 5 cases, it will be difficult to researcher focus on the research. And then second challenges is case background. The research choose a case that one must be able to build the basic reason why the researchers choose that case. These problems of researchers, sometimes the researcher only choose a case, but he don't know the background of that case. He choose the case, maybe only it's good case, I choose this, but don't know the background why there is that case in his research. And then for the last one, or the third one, is researcher problem. Constraints in terms of time, activities, and process of researchers can be challenges in conducting studies. Sometimes the researcher have no times, or he has full activities to do the case of study. So it's common. Oke, selanjutnya ini tentang contoh penggunaan studi kasus dalam sebuah artikel. Nah, studi kasus sendiri biasanya digunakan untuk meneliti ilmu-ilmu sosial dan peraturan atau pengaturan pendidikan. Untuk contoh penggunaan studi kasus sendiri banyak sekali. Biasanya kita temukan untuk meneliti sesuatu secara mendalam dari yang bersumber atau berlandasan dari sebuah kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh, yakni tentang kematangan sosial siswa yang melakukan homeschooling. Nah, di artikel ini telah dijelaskan bahwa peneliti menggunakan metode
kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini sendiri memang digunakan untuk meneliti sesuatu secara mendalam dan disajikan secara terperinci terhadap atau membahas suatu kasus yang akan disajikan. Nah, untuk partisipan penelitian itu disaring dengan menggunakan teknik purposif dengan bantuan key person. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri itu peneliti menggunakan metode observasi. Bisa dilihat dari abstrak yang saya sajikan bahwa peneliti sangat mengkaji secara mendalam tentang kematangan sosial siswa yang melakukan homeschooling. Di sini peneliti mendapatkan hasil bahwa siswa yang melakukan homeschooling ini atau objek penelitian ini tetap bisa berinteraksi dengan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar, namun sedikit sulit dalam berinteraksi dengan teman sebayanya karena perbedaan jadwal atau kegiatannya. Oke, cukup sekian dari kami. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau kolom diskusi yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 6 berterima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.